Selamat pagi, sahabat Tunjung Seto. Gimana kabar pagi ini? Saya berharap semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Sahabat Tunjung Seto, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sampah. Perlu kita ketahui bahwa sampah saat ini adalah menjadi prioritas utama, menjadi perhatian bagi semua orang, termasuk kita. Kita harus peduli dengan kondisi yang saat ini berkaitan dengan sampah. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sampah organik yang jumlahnya sekitar 70-73%. Yang kedua adalah sampah non-organik yang jumlahnya sekitar 20-25%. Dan yang terakhir adalah residu, maksimal cuma 2%. Secara penanganan, kalau residu ini adalah tidak lebih dari 2%. Ini yang mestinya harus boleh kita buang di TPA, sehingga TPA tidak cepat penuh. Tapi kondisi saat ini semua sampah dicampur jadi satu, dan akhirnya terakhir berada di TPA, sehingga TPA kita akan cepat penuh. Kalau sikap kita terhadap sampah selalu begini, tidak ada perubahan, maka selamanya kita akan buang sampah ke TPA. Mau tidak mau kita harus menyiapkan TPA lagi, karena TPA yang saat ini akan segera penuh. Sahabat Tunjung Seto yang saya hormati, yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik ini salah satu solusinya adalah bank sampah, yaitu dengan model tabungan sampah, seperti yang dilakukan teman-teman di Bank Sampah Tunjung Seto di Sambai, Kecamatan Bai, yang menjadi program unggulan dari Karang Taruna Tunjung Seto di Sambai. Tapi untuk kali ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan yang sampah yang jumlahnya lumayan tinggi, yaitu sekitar 70-75%, yaitu sampah organik. Di belakang saya ini adalah kandang lalat BSF, Butterfly. Ini adalah lalat hitam pengurai sampah. Pada intinya, sampah organik itu nanti penyelesaiannya adalah yang terakhir adalah menjadikan dia sebagai kompos. Itu. Karena prinsipnya sampah yang berasal dari alam dikembalikan ke alam. Ada beberapa cara pengkomposan atau pengurai sampah. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu menggunakan BSF atau lalat hitam. Perlu panjenengan ketahui bahwa BSF ini adalah makhluk hidup. Lalat ini bisa dilihat, lalatnya seperti ini. Nah, ini adalah nanti bisa untuk mengurai sampah organik yang jumlahnya lumayan tinggi itu. Ada beberapa yang perlu disiapkan dalam pembudidayaan lalat BSF ini. Secara umum BSF nanti adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kandang lalat itu sendiri yang nanti menghasilkan telur, seperti yang di pojok sana itu. Nanti itu adalah tempat telur BSF. Nanti setelah telur itu kita ambil, nanti akan yang kedua medianya adalah media penetasan, dan yang ketiga yang terakhir adalah media pembesaran. Tapi untuk kali ini kita akan bahas berkaitan dengan kandang lalat. Apa saja yang diperlukan dalam kandang ini, bagaimana biar produksi telur bisa maksimal. Yang pertama, bahwa lalat itu adalah, sebagian penelitian mengatakan bahwa lalat ini tidak butuh makan, hanya butuh minum saja. Tapi kemarin saya dikontak teman yang meneliti ini, bahkan sebenarnya lalat ini sebenarnya tidak butuh makan, tidak butuh minum, dia hanya butuh kelembapan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kandang lalat ini wajib terkena sinar matahari. Karena dia kawinnya membutuhkan sinar, maka pada periode jam 8 sampai jam 4 wajib ada yang terpapar dengan sinar matahari. Jam 8 sampai jam 4 itu tidak harus
terpapar semua sinar matahari selama jam 8 sampai jam 4 itu tidak. Tapi di antara jam 8 sampai jam 4 itu ada waktu yang memang terkena sinar matahari seperti yang saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya singgung tadi bahwa lalat ini tidak butuh makan, bahkan tidak butuh minum, hanya saja kelembapannya perlu dijaga. Maka dia setiap saat minimal 1 hari itu 2-3 kali itu harus dilakukan penyemprotan. Cukup disemprot dengan air. Nanti kita praktekkan penyemprotan airnya. Cukup dengan air biasa saja. Yang ketiga, bahwa kandang lalat ini idealnya adalah tingginya minimal 2 meter. Karena ada yang mengatakan bahwa teori kawinnya lalat itu adalah betina menjatuhkan diri dari atas, nanti akan ditangkap oleh lalat jantan. Ada yang bilang begitu. Maka standar minimal tingginya adalah minimal 2 meter. Sedangkan dimensi yang lain, lebar sama panjangnya menyesuaikan. Bisa 1 kali 1 meter, kali 2 meter, atau seperti ini. 3,5 kali 1,5 kali 2 meter seperti yang saya punya ini. Selanjutnya di dalam kandang lalat itu ada tempat hinggap. Saya pakai daun pisang kering untuk hanya sekedar untuk dia bertengger. Itu. Syarat yang selanjutnya adalah bahwa kandang lalat ini harus dijaga dengan kebersihannya. Lalat itu sinyalnya adalah bau. Agar dia mau bertelur pada tempat yang kita sediakan, maka syarat utamanya adalah menggunakan bau. Maka tidak boleh ada bau yang lebih menyengat dibanding dengan lalat tempat pancingan telur kita. Itu syaratnya. Maka kebersihan harus dibersihkan. Lihat, tadi pagi ini sudah saya bersihkan sehingga posisi kandang ini bersih sehingga tidak menimbulkan bau. Nah, ini ada yang kawin ini. Itu kebersihannya harus dijaga. Yang selanjutnya adalah tempat prepupa atau tempat pupa sendiri. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Untuk selanjutnya bahwa tadi tidak boleh ada bau selain bau pancingan itu. Oh iya, selanjutnya kita akan lakukan semprot air. Jadi dulu ada bilang bahwa lalat disemprot dengan menggunakan air gula atau air manis. Tapi setelah saya amati sebenarnya tidak perlu masalah manis atau tidaknya. Karena yang penting itu lembab. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan air gula itu hanya memanjangkan umur, tapi akan beresiko karena akan mengundang predator, yaitu semut. Jadi kita semprot pakai air biasa saja. Tinggal disemprot saja. Nah, ini menggunakan air sumur biasa. Kita semprot pada kandangnya. Kita lakukan sehari minimal 2-3 kali, pagi, siang, sama sore. Nah, kalau disemprot dia semakin aktif. Selanjutnya kita lihat pancingan telurnya. Sahabat Tunjung Seto, ini adalah tempat telur BSF. Kita lihat sela-selanya ada telurnya. Ini
Suatu saat nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat tempat BSF itu bertelur. Itu berkaitan dengan rahasia berkaitan dengan BSF yang berada di posisi kandang. Silahkan yang mau sharing-sharing, tukar pengalaman, kita berdiskusi, bahwa ada pengalaman yang lain nanti kita diskusikan. Mari kita jaga lingkungan kita dengan apapun yang bisa kita lakukan, termasuk dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Itu silahkan kalau mau sharing-sharing, silahkan hubungi nomor di bawah ini.